Anak-anak kelas 5, hari ini kita berjumpa untuk belajar tentang tema 5, yaitu ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 5, yaitu Bahasa Indonesia, SPDP, dan IPA. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah Bahasa Indonesia, KD 3.7 dan 4.7, SPDP, KD 3.2 dan 4.2. Untuk muatan pelajaran IPA, kita akan mempelajari KD 3.5 dan 4.5. Perhatikan 3 gambar hewan di bawah ini. Pernahkah kamu melihat ketiga hewan tersebut? Di manakah kamu melihatnya? Bagaimana perasaanmu ketika melihat ketiga hewan tersebut? Nah, perhatikanlah bahwa ketiga hewan merupakan hewan muda yang baru saja menetas. Baru saja dilahirkan. Setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Anak, sekarang buatlah kelompok 4-5 anak. Berdasarkan gambar tadi, temukan satu masalah tentang daur hidup hewan tersebut. Kemudian, bacalah teks daur hidup hewan dengan cermat. Kemudian, tuangkan menjadi peta pikiran dari teks itu. Daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas lalu menjadi ikan muda.
kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga dengan kadal. Setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Seiring dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lain. Nah, anak-anak, kembangkan peta pikiran yang kalian buat ke dalam paragraf. Setiap paragraf terdiri dari 4 kalimat, menggunakan bahasamu sendiri ya. Anak-anak, sudahkah kalian melihat video daur hidup hewan di rumah bersama orang tuamu? Nah, untuk menambah ilmu pengetahuan kita, yuk menganalisa video berikut. Setelah itu, buatlah diagram daur ulang 3 jenis hewan yang berbeda metamorfosisnya. Susunlah hasil diskusi kalian untuk menjawab pertanyaan yang sudah kalian buat di awal pembelajaran tadi. Rangkuman pembelajaran daur hidup hewan. Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembang hewan. Metamorfosis dibagi menjadi 2. 1. Sempurna. Perubahan bentuk sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh, kupu-kupu dan katak. 2. Tidak sempurna. Perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada tiap perkembangannya. Contoh, kecoa. Ada pula hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Contoh, ikan dan kadal. Anak-anak, setelah kita bernyanyi, maka kita bisa mempelajari tangga nada. Kita akan mempelajari tangga nada mayor dan minor. Pada saat hendak menyanyikan lagu dan mengiringi sebuah lagu, sebaiknya kamu mengetahui tangga nada yang digunakan pada lagu tersebut. Tangga nada berhubungan erat dengan karakter lagu. Tangga nada mayor melukiskan karakter dan sifat lagu penuh keyakinan, optimis, mantap, riang, gembira, ceria, bangga, dan menyenangkan. Sementara itu, tangga nada minor melukiskan karakter pesimis, penuh keraguan, sedih, sendu, mudah terharu, kecewa, kegagalan, dan melankolis. Dalam satu lagu dapat juga digunakan 2 tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Disebut tangga nada apabila sebuah tangga nada terdiri atas 8 tingkatan dengan urutan dari tingkat pertama sampai 8. Tangga nada dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan minor. Perbedaan tangga nada minor dan mayor. Berikut ciri-ciri tangga nada minor. Jarak interval 1,5, 1, 1, 1,5, 1. Bersifat sedih, kurang bersemangat, biasanya diawali dan juga diakhiri dengan nada la atau mi, lebih sering bertempo lambat. Sedangkan tangga nada minor ciri-cirinya adalah memiliki jarak interval nada 1, 1,5, 1, 1, 1,5 dan memiliki sifat riang gembira, bersifat bersemangat, biasanya diawali dan juga diakhiri dengan nada do. Kita menyanyikan lagu syukur yang bertangga nada minor.
Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang menemukan daur hidup hewan, membuat peta pikiran, membuat diagram, mengetahui jenis tangga nada, dan juga bernyanyi bersama. Semua ini sudah kita kemas dalam tema 5 ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 5, yakni Bahasa Indonesia, SPDP, dan IPA. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih.